بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سلطان الأولياء وقوة الأصفياء كتب الرباني والوفد السلام السيد الشيخ عبد القادر الجلال الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين. اللهم باسمائك الحسنى وباسماء نبيك المصطفى وباسماء وليك عبد القادر المجتبى واغفر قلوبنا من كل وصف باطل عن مشاهدتك ومحبتك واعرفنا على السنه والجماعه وشرد بها سرورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها امالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حولتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المنتفعين بشريعه نبيك المنتصفين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه السالكين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Selanjutnya sambutan atas nama Sahib Musibah sekaligus dari perwakilan pengurus DPP Majelis Zikir TKN Bandung Selaya kepada Tamu Karam Kiai Haji Ahmad Zulmi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultan Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdullah Mubarak Muhammad Syekhuna Mursyiduna Amir Mu'minin Hadrat Syekh Ahmad Syahidul Wafa Tajul Arifin Syekhuna wa Mursyiduna
Al-Nabi Syekh Muhammad Ali Hanafi Akhtar radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para wakil hakim, para kiai, para ustaz, para masyayikh, para sesepuh, para minusuh, para pemerhati, ikhwan-ikhwan terjudi, diri sedang menakib, ikhwan walakwat, yang semua saja mudah-mudahan senantiasa di dalam pertolongan, perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, saya diberi amanah atas nama keluarga beliau Umi Adayatul Jati beserta seluruh durian dan ahli keluarga, seluruh pengurus DPP MDPS, mengaturkan kepada para jamaah menakib, kepada Dewan Akhwat, kita bersama-sama mengaturkan dan mengirimkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang insyaallah mempunyai makna yang sederhana. Artinya bahwa sesungguhnya kita ini termasuk guru kita Abah Ali radhiyallahu anhu, guru kita bersama, semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua termasuk guru kita Abah Ali radhiyallahu anhu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesempatan yang suasana masih dalam keadaan duka, suasana dalam berkabung ini, marilah kita bersama-sama merapatkan barisan kita yang amanah beliau almarhum guru kita yang terakhir, yaitu hendaklah kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam amalia, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi amanah guru kita sampai akhir kita. Amin, amin. Hadirin sidang menakib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya berat untuk menyampaikan amanah ini, tapi saya sampaikan kalau ada khilaf, ada kurang, ada kelirunya, mohon maaf. Yang pertama, secara hakikat beliau kurang lebih 1 tahun yang lalu, menurut cerita Umi yang disampaikan kepada kami pada itu, bahwa almarhum Habib Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Alibi bertamu dan datang di rumah beliau abadi di Sidoarjo. Lalu beliau mengajak, Abah Anom mengajak kepada Pak Ali untuk diajak. Maka segeralah Umi dipanggil, salah satu putri dan mantunya Satriwan dan Umi dipanggillah. Kata beliau, guru kita Abah Anom telah menjemput saya.
saya diajak pulang ke negeri. Kata Umi, Mbak, mau pulang ke mana? Mau pulang ke Allah. Jadi ahli keluarga sudah diberitahu secara lugas dan jelas, bukan disembunyikan, bukan samar-samar, tapi nyata adanya. Hanya keluarga Umi dan keluarga ini tidak mengetahui harus seperti apa. Lalu kemudian baru-baru ini beliau, kita masih ingat manakib bulan kemarin, beliau itu sudah dalam keadaan kurang sehat. Sebelum subuh beliau ketemu saya di bawah sama-sama berarti. Saya tanya waktu bulan Desember kemarin tanggal 14 kita mati. Gimana Mbak? Untung biar kerusak awal. Terus hikmah ilmiah yang mana juga saya apa bisa bukan yang saya. Itulah menurut saya, mohon maaf, barangkali itulah tanda mahabbah beliau kepada kita semua, tanda rindu dan cintanya kepada kita semua, untuk bisa memberikan sesuatu oleh-oleh yang terakhir kepada kita semua, yang mungkin itu kita tidak menyadari, yang mungkin kita tidak mengetahui. Itulah guru kita saking cintanya kepada kita untuk memberikan sesuatu oleh-oleh kepada kita semua. Allahumma ya Allah. Mudah-mudahan beliau guru kita senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hadirin sedang menakib Iwan Al-Fawad yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca menakib bulan Desember, beliau jatuh sakit. Sebelum ke rumah sakit, atau di Syekh Ahmad Syarifullah Qadadul Arifin datang lagi untuk mengajak dengan perkataan yang sama seperti 1 tahun yang lalu. Maka beliau memanggil Umi dan Ustaz Irwan dan Umi karena satu rumah. Jawabannya sama. Umi masih tanya lah, pulang kemana Mbak? Kata guru kita, saya mendapatkan kisah ini dari Umi. Rasanya saya tetap optimis selaku murid, selaku anak rohani saya. Saya tetap mempunyai kesemangatan dan harapan untuk beliau masih banyak. Akan tetapi secara jasmani beliau masuk rumah sakit. Di rumah sakit haji walaupun beliau dalam keadaan payah, tapi sempat berdua dengan kaki rumah sakit. Bagaimana ya katanya apa lagi? Tanda pulang beliau ke rumah sakit. Waktu itu di sini ada tamu dari anak sekolah dan bawah. Beliau menunjukkan lagi bapak-bapak ibu Iwan Bapak. Kedua juga saya kasih tahu besok supaya dilakukan tamu-tamu itu. Saya sampaikan ke beliau, Pak, sudah apa ini sudah nanti dulu orang kita semua. Yang paling penting agar kita dapat supaya sembuh. Karena kita mengatakan bahwasanya kalau ajal itu sudah ada ketentuannya, tapi kalau sakit, kata Allah dalam surah Al-Baqarah semakin wa idza maritu ketika itu sakit, dialah Allah yang menyembuhkan.
Jadi kita meyakini bahwasanya beliau sakit itu, insya Allah Allah menyembuhkan, kita ikhtiarkan. Jadi Umi beserta keluarga serta para ikhwan, pengurus, gitu ya. Mungkin kita semua mengalami dan merasakan bahwa kita ajak untuk kita semua secara ikhtiar itu kita untuk melaksanakan program kita virtual, kita live di seluruh di bawah naungan binaan beliau semua kita live supaya bisa mengikuti bersama-sama. Tujuannya adalah mengambil sebuah ikhtiar tentang keputusan yang dilakukan. Kita hanya berikhtiar agar kita tetap mempunyai semangat. Dulu kita mudah-mudahan masih ada harapan untuk bersama-sama. Hadirin sidang menagih Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu semakin kesini semakin memprihatinkan, semakin kesini semakin memprihatinkan. Maka pada saatnya tanggal 9 Januari hari Ahad manis pukul 6.58 waktu Indonesia Barat, beliau dipanggil oleh Yang Maha Kasih, dipanggil Yang Maha Rahman pada tanggal 19 Rajab 1443. Beliau kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan tempat yang mulia, tempat yang tinggi, tempat yang penuh cahaya ilahi, yang mudah-mudahan kita hari ini, detik ini, kata beliau pernah menyampaikan, Pak, pada saat menakdir inilah para rasul, para aulia-aulia Allah, khususnya guru-guru para silsilah itu pada hadir di majelis. Maka mudah-mudahan hari ini beliau hadir bersama-sama kita, beliau menyaksikan kita, beliau betapa bahagianya kita tetap bergandeng tangan, kita tetap solid, kita tetap istiqomah, karena beliau yang paling akhir beliau menyampaikan bahwasanya kita semua dimohon untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hidup. Kemudian kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjal. Dan setiap yang bernyawa tidak akan wafat, tidak akan mati, kata Allah, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktu-waktu. Maka di dalam kesempatan yang kita penuh dengan rindu ini, marilah kita tetap kuat, kita tetap semangat, tetap kita istiqomah dalam amalnya kita, supaya guru kita berbahagia tetap bersama kita sampai sepanjang masa. Hadirin iman Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama Umi dan seluruh zuriat keluarga serta pengurus mengaturkan ribuan terima kasih atas kontribusi, atas kebaikan hati, atas kecintaan kita semua kepada guru yang kita muliakan, sehingga beliau dalam keadaan sakit, betapa berbondong-bondongnya ikhwan wal akhwat dari luar pulau, dari luar negeri, dari luar kota, semua berduyun-duyun untuk hadir, baik itu untuk hadir menjenguk,
baik itu untuk memberikan sebuah sumbangsih simpatisan berupa materi, berupa pikiran, tenaga. Kami atas nama Sayyidul Musibah keluarga dan penerus mengaturkan ribuan terima kasih atas kebaikan para bapak ibu ikhwan para akhwat. Semoga kebaikan kita semua senantiasa jadikan amal soleh dan diterima, dikabulkan apa yang menjadi harapan, yaitu kita karena unsur cinta kita kepada guru kita Abah Ali radhiyallahu. Mudah-mudahan jadikan amal soleh dan dimakankan pahalanya oleh Allah SWT. Sekaligus atas nama Umi, keluarga dan para pengurus memohon maaf apabila di dalam pelayanan selama sakit beliau sampai kepada memandikan, mensolatkan sampai kita memasukkan ke makbarok, semua berbondong-bondong ikhwan wal-akhwat untuk bersatu padu dengan begitu kegagah kita dan begitu antusias luar biasa. Mohon maaf kalau pelayanan kami barangkali kurang sepadan, kurang menghormati, terutama yang dari jauh. Kami atas nama keluarga dan atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan beliau sekali lagi, kalau syariat mungkin guru itu harus nampak, tapi kalau hakikat, karena guru rohani itu melihat secara rohani. Bagaimana mahabbah kita akan dilihat oleh beliau secara seksama dan teliti sampai kapanpun. Buktinya apa? Buktinya pada saat Anom yang sudah wafat secara jatian, tapi beliau masih tampil kepada anak rohani yang dicintainya, kepada Mbak Ali, tampil dan bertemu, berkomunikasi. Itu artinya apa? Betul tadi yang disampaikan oleh Kori bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim wala taqul lima yuqtalu fi sabilillah bal ahya wala kita. Di dalam Al-Imran juga 169 wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya wa inda rabbihim. Bahwasanya orang-orang yang syahid termasuk guru kita, para wali-wali Allah termasuk guru kita, beliau tetap hidup dan bisa memberikan rezeki, bisa memberikan barokah dan karomah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di dalam karomah guru kita Abah Ali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Mohon maaf yang paling akhir, mohon maaf Prof, karena Prof sebagai yang mengisi khidmat dunia, saya memberikan ini curhatan dari para ikhwan hamba Allah yang ini saya baca dari kata per kata, sungguh menyejukkan hati kita dan sekaligus luapan selaku kita murid yang memang murid ini awam, murid ini tidak mengerti, hanya kita ittiba kepada guru saja, kita hanya mengikuti guru saja. Yang bertanggung jawab adalah guru, karena guru adalah sebagai penuntun kita. Maka ini coretan dari hamba Allah, ikhwan kita yang tidak saya sebutkan namanya. 9 Januari 2026, hari Jumat manis, pukul 6.58 WIB, bertepatan 19 Rajab 1447 Hijriah. Kata ikhwan kita, tanggal itu aku hampir membenci sayap malaikat yang merenggutmu dari kursi tempat kau menabur hikmah, dari tangan yang selalu terbuka untuk bermusafahah, bersalaman dan mencium tangan penuh kasih sayang. 9 Januari 19 Rajab, langit majelis zikir di Kian Benteng Suralaya menangis pelan istri zaujah almarhum guru kita, keluarga dan kami anak-anak
Ikhwan wal akhwat rindu, terduduk lesu. Mengapa yang terbaik rohaniku harus pergi duluan? Mengapa suara lembut itu kini hanya gema dan menusuk hati yang dalam? Aku sempat membisikkan amalan dalam zikir, memandang langit dengan mata bertanya, seolah-olah waktu adalah pengkhianat dan hari itu adalah luka yang tak ingin diingat. Akan tetapi Abah Ali radhiyallahu anhu, guru rohaniku, kau pernah berbisik di suatu senja, ridho itu pintu ketenangan, kita hanya pinjaman yang suatu saat harus dikembalikan. Aku terhening, tercengang, terpana dan terperangah. Kita memang harus siap meninggalkan atau ditinggalkan, siap melepas meski jari-jari masih ingin berpegangan, siap mengikhlaskan walau hati masih belajar berkata, iya, aku sudah rela. Kini di setiap la ilaha illallah, dzikir khafi ismullah, ku pendam rindu di sela-sela asmanya. Kau pergi bukan untuk menghilang, tapi menjadi cahaya yang kami terus telusuri sepanjang waktu dan zaman. Dan 9 Januari 19 Rajab, aku tak lagi melihatnya sebagai hari kepergian, tapi sebagai hari di mana guru rohaniku sampai ke tujuan yang paling guru rindukan, pertemuan dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istirahatlah Abah Ali radhiyallahu anhu, guru rohaniku. Kami akan terus berjalan di jalan yang guru ajarkan sampai nanti bertemu lagi di surganya yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiyah al-fatihah. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benteng sebenarnya ditulis ikhwan nama Allah tanggal 12 Januari 2006, ditulis dalam rindu. Semoga kelak kita bertemu bersama guru. Wa akhiran wallahu a'lam ila bithoriq walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.